Pemirsa, jaga digital sedang memanas akibat perseteruan antara warganet Asia Tenggara dengan Korea Selatan. Warganet Asia Tenggara dan Korea Selatan terlibat perang komentar dan berujung pada saling sindir hingga ujaran kebencian. Perdebatan tak lagi sekedar perbedaan pendapat, namun meluas menjadi saling hina tentang siapa yang lebih baik dari segi ekonomi, budaya, dan pendidikan. Hai generasi yang haus literasi, nampaknya sekarang ini topik-topik yang ngejual kebencian sama kemarahan itu gampang banget ya dibuat jadi viral. Mungkin dari kalian ada yang ngikutin drama yang terjadi di X beberapa hari yang lalu, yang sampai menyebabkan pecahnya adu komen antara warga netizen Korea Selatan sama netizen warga negara Asia Tenggara. Ada netizen Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, yang juga malah jadi ikut terlibat sama adu komen ini. Buat yang bingung, konfliknya ini jadi ada dua blok ya. Blok netizen Korea Selatan sama blok netizen Asia Tenggara. Jadi ini negara-negara Asia Tenggara pada saling ngebela satu sama lain, makanya muncul istilah siblings buat para netizen Asia Tenggara yang bersatu buat ikut komentar ngebelain negara-negara Asia Tenggara lainnya yang lagi dibully atau enggak lagi diserang sama Korea Selatan. Dan kalau dilihat dari kronologi kejadian awalnya sampai kejadian adu komennya, itu udah offside banget sih pembahasannya itu sampai kemana-mana. Dan menurut gue ini udah sampai ke level yang cukup absurd sih. Padahal juga awalnya adu komennya itu juga cuma dari antar negara aja. Dari Korsel sama Malaysia. Tapi malah nyeret jadi ke Indonesia juga, Vietnam, Thailand, ya sama negara lain Asia Tenggara juga. Jadi makin ramai makanya. Dan yang jadi masalah, adu komentarnya ini udah keluar dari konteks awal permasalahannya. Yang malah jadinya malah berujung saling ngehina fisik, ngehina agama, ngehina ras, dan komentarnya tuh sifatnya bisa dibilang jadi political banget gitu. Sampai orang-orang yang lain juga jadi pada kena, tempat-tempat wisata juga jadi pada kena, pokoknya jadi hancur banget lah. Dan ini masalahnya kalau menurut gue terus berlanjut, yang ada tuh lama-lama bakal ngebuat masing-masing negara jadi makin tambah rasis lagi satu sama lain. But I don't feel good because we are same Asian. I'm Asian, you're Asian. It feels kind of bad for me, you know. Oh, your face is so horrible, man. Oh, I cannot see. Do you know that I record this conversation so I can upload that you curse Indonesian people? And you've said that. Okay. I don't care, you know. Yeah, I don't I think so. still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. What what? Upper. Upper, like, great in things like On the that? position Okay. in many things. GDP, economy, Oh. Okay. everything. Yeah. So, tonton videonya sampai habis ya, karena sebelum gue bahas ke apa dampaknya juga yang terjadi kalau ini terus berlanjut, gue juga bakal bahas kronologi pemicu awalnya sebagai konteksnya dulu, supaya kalian juga paham konteksnya seperti apa, dan masalah kedepannya akan seperti apa. Let's take a closer look. Oke, jadi sebenarnya gimana sih kejadian awal yang ngebuat konflik perang mulut antara warga netizen Korea Selatan dengan warga netizen Indonesia itu dimulai? Bahkan ini isunya sampai nyeret negara-negara Asia Tenggara lainnya, sampai jadi isu yang cukup besar. Karena sekarang netizen Indonesia itu udah mulai sampai nyerang pakai review Google Maps maksud gue. Tempat-tempat wisata yang ada di Korsel yang sebenarnya tuh kagak ada hubungannya, itu kena serang juga. Udah nggak make sense banget sih ini objek argumennya. Nah, jadi kronologinya berawal dari sebuah konser band dari Korea Selatan yang bernama Day6. Mereka ini melakukan konser yang diselenggarain di Axiata Arena yang lokasinya itu ada di daerah Bukit Jalil di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, supaya ngebuat traffic event yang ada di konser tuh tetap lancar, para promotor dari Axiata Arena ini sebenarnya udah ngasih peraturan yang berhubungan sama barang-barang apa aja yang kagak boleh dibawa waktu konser. Terutama dari akun-akun resmi dari pihak promotornya yang bisa kalian temuin. Dan pasti sebelum pada masuk entrance juga, pasti ada pengecekan juga kan. Sayangnya, walau udah dikasih warning awal dari pihak promotor, nggak semua fansite itu patuh sama peraturan yang dikasih.
Ya pastinya fansite ini juga pasti pengen lah memperbesar traffic ke website-website mereka ya. Supaya entah mereka bisa dapat lebih banyak donasi atau ujung-ujungnya profit dari foto-foto eksklusif dan foto yang angle-angle-nya tuh nggak dirilis ke publik. Dan yang namanya fotografer dari fansite ini, itu equipment-nya juga pasti udah profesional ya. Mulai dari kamera-kamera yang mereka bawa, itu pasti udah lengkap sama lensa panjang atau lensa telefoto, yang tujuannya itu ngebuat hasil kualitas foto-fotonya tuh bakalan lebih tajam, sama lebih detail. Terus juga pasti warnanya lebih terang lah. Pokoknya ini equipment fotografer atau videografer yang emang udah profesional banget. Kalau kalian pernah nonton drakor yang judulnya Her Private Life, yang diperanin Park Min Young, itu kalian bisa ngerti kira-kira bentukan seorang fans yang emang tugasnya buat ngambil foto para idol tuh bagaimana. Yang di sini tuh Park Min Young perannya sebagai fotografer fansite. Cocok banget lah sama kejadian yang ada sekarang ini. Jadi equipment-nya itu yang dipakai juga kameranya itu punya lensa panjang, terus mereka juga harus diam-diam mesti ngambil angle yang pas supaya hasilnya juga bagus, supaya nanti bisa di-share di sebuah fansite mereka, dimana para fans-fans idol itu yang lain tuh bisa nikmatin bareng-bareng. Nah, sampai di sini mungkin dari kalian yang berpikir ya udahlah, kan asal nggak ngeganggu orang itu kan nggak masalah. Tapi sayangnya karena keberadaan dari fotografer-fotografer ini tuh yang suka gerak-gerak buat ngambil angle terbaik, belum lagi mereka juga harus ngangkat kamera juga tinggi-tinggi buat ngerekam, itu malah ngebuat experience penonton lain tuh jadi keganggu. Malah banyak yang bilang kalau pandangan mereka tuh malah jadi ketutup gitu. Jadinya ya mereka nggak bisa ngelihat idol kesayangan mereka. Kesian juga kan ya, udah bayar tiket konser, duduknya juga mungkin yang agak mahal supaya bisa lebih deket-deket gitu ya ngeliatin artis favorit, malah harus ngeliatin fotografer-fotografer ini pamer kamera gitu ya. Kayak ngeliatin channel review gadget aja gitu. Dan pihak penyelenggara itu juga sebenarnya udah pada negur ke para fotografer-fotografer ini tuh buat stop. Tapi tetap aja kameranya itu ya dipakai terus, dipamerin terus pokoknya. Jadi emang udah ngelanggar aturan sebenarnya. Ngebuat experience penonton lain juga jadi keganggu gitu. Dan sebenarnya kalau ditelusuri lebih lanjut pun, di negara asal mereka sendiri, yaitu di Korea Selatan, itu sebenarnya juga nggak diperbolehkan kok. Dan bahkan kalau ketahuan, para fotografer dari fansite ini bisa diperbolehkan untuk diambil kameranya, terus harus dihapus juga isi filenya, dan diusir keluar venue bahkan. Makanya kebanyakan para fotografer dari fansite ini yang berhasil ngebawa kamera profesional ke dalam konser, itu tuh sebenarnya lagi ngelakuin tindakan ilegal ya. Dan kalau mau ditelusurin lebih lanjut lagi, sebenarnya ulah para fotografer fansite ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Asia Tenggara. Bedanya, ini venue-nya di Malaysia aja. Tapi sebelumnya, di Indonesia juga pernah kok terjadi keributan kayak begini waktu acara Golden Disc Awards di tahun 2024 yang diselenggarain di JIS atau Jakarta International Stadium. Apa sih? Udah tahu salah dan menyalahi aturan, tapi malah dia yang ngomel balik. Jadi ini bukan hal yang baru gitu. Emang kelakuan para fotografer fansite ini udah cukup dikenal, barbar demi ngambil konten eksklusif buat website mereka. Tapi kalau kita balik lagi ke isu perang komentar yang terjadi sekarang, itu skalanya jadi makin pecah lagi. Karena banyak akun-akun Korea yang malah ngebela kelakuan para fotografer fansite ini. Dan yang diserang itu nggak cuma langsung ke Malaysia aja, tapi malah ngebawa-bawa satu Asia Tenggara. Gila kan? Nah, mulai dari sini, akun-akun yang terdeteksi dari Korsel ini mulai nyerang netizen-netizen Asia Tenggara ini kemana-mana, terutama di platform X ya. Mereka langsung menganggap kalau yang namanya Asia Tenggara itu berbeda dari Asia Timur, yang kulitnya itu cenderung lebih berwarna gelap dan bukan putih, kayak contohnya Korsel, Jepang, atau China Mainland ya. Beberapa tahun lalu, idol non-Korea juga pernah mengalami hal serupa. Contohnya, salah satu idol terbesar di dunia, Lisa dari Blackpink. Lisa sebenarnya bukan orang Korea, ia berasal dari Thailand. Saat popularitasnya naik, justru muncul komentar dari sebagian netizen Korea yang mempertanyakannya. Kenapa ada orang non-Korea bisa jadi idol Korea? Ia pernah dihina karena kewarganegaraannya. Ya memang beda ya, yang namanya regionnya aja udah beda, Asia Timur sama Asia Tenggara gitu. Dan ini jatuhnya tuh udah generalisasi secara ras lewat warna kulit, yang ngebuat hampir semua negara Asia Tenggara itu malah ke-trigger dan saling ngebela satu sama lain, buat nyerang warga netizen Korea Selatan.
Belum lagi netizen-netizen Korsel tuh pada bilang kalau wanita-wanita Asia Tenggara itu kalau marah mirip kayak gambar yang ada di video ini nih. Kayak gorila. Jadi ini perang komentarnya tuh udah mulai ke fisik ya. Yang kemudian akhirnya dibalas sama netizen-netizen Indo kalau orang-orang Korsel itu juga sama aja sebenarnya. Cantiknya itu cantik buatan. Cuma gara-gara menang di operasi plastiknya aja, alias pakai filter. Gokil juga. Makanya banyak warga netizen Indo yang nyebut orang Korsel tuh dengan sebutan plastik ya. Karena rata-rata mereka memang budayanya kan oplasnya tuh memang menyatu banget sama identitas mereka ya. Secara beauty standar di Korea Selatan juga tinggi banget. Yang sampai parahnya tuh serangan-serangan netizen Indo ini juga sebenarnya sampai nyerang TikToker kecil juga gitu. Sampai-sampai TikToker kecil ini ngasih warning di videonya. Katanya kalau kalian ngomongin tentang plastik, gue tendang kalian. Bahkan sampai ada netizen Indo yang ngancam juga kalau dia tuh bakal pakai mukanya buat jadi bahan deepfake pornografi. Ini udah kelewat batas sih sebenarnya. Terus juga nggak cuma itu ya. Ada komentar-komentar juga yang nyerang budaya negara Indonesia juga. Kayak contohnya membandingkan tingkat popularitas idol K-pop dibanding sama idol Indonesia. Sampai ibaratnya tuh ngehina setting dari musik videonya. Dimana itu semua kan yang lokasinya ya di Indonesia. Katanya kurang budget lah, katanya lebih cakep Korea lah. Ya jadi secara langsung netizen Korsel itu yang ngehina keindahan alam Indonesia. Yang dengan sewajarnya, serangan dari netizen ini juga pastinya lewat serbuan review juga ya. Makanya Google Review tempat-tempat wisata di Korea tuh jadi rame diserang sama netizen-netizen Indo. Belum tahu mereka keganasan warga netizen Konoha kalau lagi perang komentar kayak begini. Ya akhirnya banyak tempat-tempat wisata Korsel juga yang kena rating buruk di Google Reviews. Walaupun kalau gue lihat sekilas sih nampaknya masih aman ya. Mungkin udah dibersihin juga dan di-review sama Google lagi. Tapi mungkin akan berlanjut lagi ya serangannya kalau ngeliat dari postingan akun ini nih. So far serangan-serangan ini masih berlanjut. Tapi nggak cuma dari netizen Indo aja. Tapi juga ada bantuan sampai dari Vietnam sama Malaysia juga yang ikut nyerang netizennya Korsel. Sampai yang lucunya, bahkan ada komen yang bilang, yang boleh ribut sama Indonesia itu cuma Malaysia aja. Dan yang boleh ganggu Malay itu cuma Indonesia aja. Jadi ibaratnya tuh ribut-ribut antara Indo sama Malay ya kayak ibarat kakak ade aja gitu. Dan memang sih kalau gue cermati sebenarnya negara-negara Asia Tenggara itu terbilang cukup solid sebenarnya satu sama lain. Contohnya sendiri deh, kalau dari pengalaman pribadi gue, salah satu tim gue itu kan ada yang punya temen orang Thailand gitu. Dan mereka itu pernah satu kantor bareng waktu kerja di Singapura. Waktu kerja di Singapura itu, kantornya itu tuh isinya kebanyakan nyampur ya, dari Asia Tenggara semua. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, dari Thailand, sama orang Singapura juga. Dan orang Thailand ini sempat bilang kalau dia itu tuh bangga gitu, punya banyak teman dari sesama Asia Tenggara. Jadi secara benua kecil, Asia Tenggara tuh bisa gue simpulkan tuh cukup kolektif lah. Jadi perang komentar yang awalnya ini berfokus sama isu-isu yang terkait, lama-lama jadi melebar ke isu yang sensitif banget buat masing-masing identitas negara. Ya karena yang seharusnya jadi topik masalah utamanya kan sebenarnya dari konsernya ya. Tapi sekarang malah melebar nih ke ras sama budaya gitu. Nah, sampai sini dulu. Gimana tanggapan kalian sendiri tentang masalah ribut-ribut antara netizen Korsel ini sama netizen Asia Tenggara ini, termasuk Indonesia? Karena jujur ya, gue sendiri sebenarnya punya concern yang cukup penting soal ini, terutama buat para netizen-netizen Indonesia. Di sini gue nggak mengambil pihak manapun ya, tapi sekali lagi gue mau melihat ini dari perspektif lain. Karena menurut gue, ini bisa aja bukan pendapat kolektif dari semua warga Korea Selatan. Yes, memang benar, Korea Selatan itu emang udah terkenal sebagai negara Asia Timur yang paling rasis ya. Dan itu memang udah terbukti juga dari kasus Indosarang yang terjadi di tahun 2014 lalu. Tapi ini tuh sebenarnya bukan ke Asia Tenggara doang, tapi ke negara Timur Tengah dan negara orang kulit hitam, itu Korea tuh memang udah rasis juga. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, nggak semua warga Korea Selatan itu berpendapat hal yang sama. Karena faktanya, banyak juga kok warga-warga netizen Korea Selatan yang sampai minta maaf sama warga Asia Tenggara soal hal ini. So Southeast Asians are beefing with South Koreans, and as a South Korean, when I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class-obsessed, starved for white attention, Western attention,
pick-mishas. Obsessed with money, obsessed with power, obsessed with climbing the political and social and work ladder. We consider ourselves supremacists. We are better than everyone. Our music is better than... We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism and completely losing our souls. So much so that we have let our country be taken over by corporations and conglomerates that run. Corporations like Samsung and LG completely run the country and the nation. And that's why our presidents have always been crooks and criminals. And that's why some of them even unalive themselves and bring in witches into the Blue House. You know what I say as a Korean? You're right. Memang, kalau alasannya ini doang, belum cukup untuk meredam penghinaan yang dilakuin sama akun-akun netizen Korsel yang udah sampai nyerang ras, budaya, identitas bangsa. Pokoknya banyak deh yang diserang. Keadaan ekonomi juga diserang gitu. Kalau kalian punya akun X gitu ya, itu tinggal search pakai keyword sibling saja. SEABLINGS. Itu timeline algoritmanya tuh kalian bakal langsung disuguhin dah sama topik-topik ini. Nah, tapi di sini gue juga pengen ngasih tahu juga ke kalian, kalau nggak semua akun-akun yang ngata-ngatain netizen Asia Tenggara itu tuh bener-bener dari Korea. Loh, kok bisa? Ya, karena banyak banget akun-akun samaran yang pakai VPN, yang emang tujuannya mereka tuh buat farming engagement dari kebencian-kebencian yang dipanen dari akun-akun Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi semakin banyak yang marah, akun-akun ini malah semakin diuntungkan gitu. Karena setahu gue, cara kerja di X, ya per bulan Februari 2026 ya, itu tuh semakin banyak yang ngepost, yang nge-reply di tweetnya orang ini, apalagi yang nge-reply tuh centang-centang biru semua, itu nih akun ini tuh makin banyak dapat engagement dan makin dibayar sama X juga. Jadi kalau semakin banyak yang ribut-ribut di postingan mereka, akun-akun samaran ini malah jadi yang makin diuntungkan. Nah, tapi cara taunya ini akun-akun samaran tuh gimana? Oke, jadi sejak X itu ngasih fitur buat ngebuka lokasi dari si akun dan lewat App Store mana aplikasi X ini di-download, user tuh sebenarnya dikasih kemudahan buat lebih hati-hati lagi buat mencari informasi. Jadi kalian tuh tinggal klik bagian profil mereka dan kalian bisa tahu tuh akun mereka tuh isinya kayak gimana, ngepostnya dari lokasinya dari mana, sama download App Store-nya tuh dari mana. Karena X pun sadar ya, banyak banget akun-akun samaran yang ngambil keuntungan dari ujaran-ujaran kebencian, hal-hal negatif, apalagi soal ras sama agama, itu gampang banget jadi engagement farmingnya. Karena pelakunya ini tuh belum tentu orang Korea asli ya, yang harus kalian ingat tuh. Tapi orang-orang imigran yang emang tinggal di Korea Selatan. Bisa juga orang Asia Tenggara yang pakai VPN lokasinya di Korsel. Bahkan bisa aja ini orang-orang Indonesia yang nyamar tapi pakai VPN. Pokoknya bisa banyak lah. Dan ini bisa ngebuat tensionnya tuh antar negara malah makin tinggi lagi buat hal-hal yang gak penting gara-gara kalian kepancing sama hal-hal kayak begini. Jadi gue mau kasih warning lah ke kalian semua supaya gak ikut kepancing sama hal ini. Karena yang untung itu tuh ya akun-akun samaran itu. Dan kalau ini berlanjut, ini bisa ke poin gue yang terakhir, yaitu stereotipe ras sama budaya. Ini sebelumnya pernah gue bahas juga soal kasus viralnya anggota pencaksilat PSHT sama negara Jepang ya, di video ini nih. Karena masalah yang terjadi sebenarnya konsepnya mirip-mirip juga. Kalau ini berlanjut, yang ada tuh negara Korsel ini makin rasis sama negara Asia Tenggara. Dan gak cuma itu sekarang, negara Asia Tenggara juga bakalan makin rasis sama orang-orang Korsel. Dan permasalahan ini tuh kalau dilanjutin terus tuh bisa berlanjut ke konflik ke arah hubungan diplomatis kita sama Korea Selatan. Nanti bisa nyambung juga ke kondisi geopolitik negara kita. Belum lagi nanti kalau ada orang-orang Indonesia atau orang Asia Tenggara yang lagi kerja di Korsel gitu ya, atau udah hidup di Korsel, itu malah mereka tuh bisa aja loh kena perlakuan rasis dari orang-orang Korea Selatan di sana. Karena drama ini terus berlanjut. Pokoknya ini bisa jadi domino effect lah yang skalanya tuh lebih besar kalau masalahnya ini terus berlanjut. Kalau nanya dari sudut pandang gue sendiri, gue harap sih masalah ini cepat berakhir ya. Dan diudahin aja udah. Kalian capek gak sih terus-terusan ngeresponin komen-komen kebencian dan marah-marah lewat sosmed yang mungkin akun-akun yang kalian serang itu juga bukan pandangan perspektif orang Korea secara general gitu. Bisa aja kalian lagi diadu domba sama akun-akun samaran yang kepentingannya itu buat nyari keuntungan pribadi. Supaya bisa dapat engagement dan dibayar sama X. Yang rugi kan secara emosional akhirnya siapa? Kalian juga kan? Walau dari konflik ini sih ada juga nilai positif yang bisa diambil ya.
Karena dari konflik ini jadi pada kelihatan kalau seluruh negara Asia Tenggara itu bisa bersatu ya, dan malah solid gitu. Memang kalau punya common enemy itu ada keuntungannya juga ya, buat jadi pemersatu kelompok yang berbeda-beda. Asal punya tujuan yang sama kan, yaitu menjatuhkan para netizen Korea Selatan ini ya. Konflik internal yang lebih sering terjadi antara Malaysia sama Indonesia aja tuh bisa kelupaan gitu. Itu malah teralihkan isunya. Kalau nggak ada para netizen Korea Selatan atau akun-akun Korsel yang nyari ribut ini sih, mungkin aja Indo sama Malay masih ribut-ribut kayak biasa. So, gimana pendapat kalian sendiri tentang masalah ini? Dan setelah mendengar perspektif yang gue sebutin sebelumnya, apakah pandangan kalian terhadap orang Korsel ini jadi berubah? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Pokoknya pesan gue cuma satu, yaitu supaya kalian nggak gocek sama informasi-informasi yang berusaha ngubah pandangan kalian jadi nggak objektif. Tetap berpikir kritis, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.